3. Anggaran penjualan. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan disusun berdasarkan hasil dari peramalan penjualan. Anggaran penjualan menggambarkan proyeksi penjualan di masa depan, yang secara terperinci menjelaskan tentang jenis barang, jumlah, harga, periode, dan tempat penjualan. Secara sederhana, anggaran penjualan menggambarkan proyeksi penjualan yang menjelaskan tentang jumlah dan harga barang yang akan dijual. Melalui anggaran penjualan, dapat diketahui proyeksi penerimaan pendapatan perusahaan selama periode anggaran. Anggaran penjualan memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena menjadi dasar pengambilan keputusan strategis manajemen. Selain itu, dalam master budget, anggaran penjualan juga memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran komprehensif. Penyusunan anggaran penjualan melibatkan tim anggaran yang terdiri dari tim ahli dari bagian penjualan dan distribusi, keuangan, produksi, dan ahli dari bidang lainnya. Anggaran penjualan tersebut disusun berdasarkan hasil peramalan penjualan yang akurat. Anggaran penjualan juga harus dibuat dengan teliti, realistis, dan meyakinkan, karena anggaran penjualan merupakan kunci keberhasilan rencana anggaran secara komprehensif. Dalam penyusunan anggaran penjualan, pertama-tama, tim anggaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, seperti sifat produk yang akan dijual, kondisi pasar, dan siklus produk. Selanjutnya, tim anggaran menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu, serta menetapkan perkiraan jenis produk yang akan dijual beserta jumlahnya. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, tim anggaran memperhitungkan dan menyusun anggaran penjualan. Fungsi dan tujuan anggaran penjualan. Anggaran penjualan sebaiknya disusun secara detail dan terperinci tentang beberapa hal, seperti durasi waktu, bulanan, kuartalan, semester, atau tahunan. Jenis-jenis produk apabila perusahaan memproduksi beberapa jenis produk dan daerah pemasaran. Selain itu, taksiran proyeksi volume penjualan juga perlu diperhitungkan secara tepat, akurat, hampir mendekati nilai yang sebenarnya, dan minimal memiliki penyimpangan yang kecil. Hal ini agar anggaran penjualan yang telah disusun dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tujuan dari anggaran ini tercapai. Menurut Gunawan dan Marwan, fungsi dari penyusunan anggaran penjualan bagi perusahaan adalah yang pertama, anggaran penjualan sebagai dasar perencanaan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang pertama kali disusun, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan anggaran produksi hingga akhirnya terbentuk rencana anggaran yang komprehensif. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi untuk memantau pelaksanaan rencana divisi pemasaran, divisi produksi, dan divisi-divisi yang lain, sehingga terdapat keselarasan dalam membentuk anggaran yang komprehensif. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian khususnya bagi tim divisi pemasaran, seperti para penjual, supervisor, dan manajer-manajer pemasaran, agar target penjualan yang tertera pada anggaran penjualan dapat tercapai. Yang keempat, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Anggaran penjualan merupakan kunci keberhasilan rencana anggaran secara komprehensif. Penyusunan anggaran penjualan yang detail dapat memudahkan pihak manajemen untuk menyusun anggaran-anggaran yang lain. Menurut Gunawan dan Marwan, tujuan utama dari penyusunan anggaran penjualan bagi perusahaan adalah untuk yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan, khususnya tentang penjualan.
Yang kedua, memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi penting bagi pembentukan profit planning control. Yang keempat, memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan adalah perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor agar penyusunan anggaran penjualan menjadi lebih realistis. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau internal dan faktor dari luar perusahaan atau eksternal. Manajemen perlu mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan mengevaluasi bagaimana dampaknya pada perusahaan. Berikut ini penjelasan terkait faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor ini bersifat controllable atau dapat dikendalikan perusahaan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan atau target untuk periode anggaran yang akan datang. Faktor-faktor internal tersebut antara lain, yang pertama, penjualan historis. Yang kedua, kebijakan perusahaan terkait dengan strategi pemasaran produk, seperti harga jual, mekanisme pembayaran barang, pemilihan saluran distribusi, dan daerah tujuan pemasaran. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki. Yang keempat, kualitas dan kuantitas SDM atau tenaga kerja yang dimiliki. Yang kelima, kemampuan finansial perusahaan. Yang keenam, fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan terkait dengan strategi pemasaran, produksi, keuangan, pengembangan SDM, dan administrasi. Pada batas-batas tertentu, perusahaan dapat menyesuaikan kondisi kemampuannya dengan faktor-faktor internal. Sebagai contoh, kemampuan finansial perusahaan diperkirakan kurang memadai untuk mencapai target anggaran. Dengan demikian, perusahaan dapat mengajukan kredit ke bank sesuai dengan kemampuan perusahaan. Begitu pula untuk faktor-faktor yang lain, seperti mesin-mesin, peralatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Dalam batas-batas tertentu, perusahaan dapat melakukan penyesuaian sesuai target anggaran, baik dengan cara ditambah atau dikurangi. B. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan, tetapi berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Faktor-faktor ini bersifat uncontrollable atau tidak dapat dikendalikan sesuai keinginan perusahaan atau target anggaran di periode mendatang. Faktor-faktor ini tidak dapat diabaikan, sehingga perusahaanlah yang perlu untuk menyesuaikan diri dari dan kebijakannya dengan faktor-faktor tersebut, agar perusahaan dapat mengambil manfaat dari pengaruh faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain yang pertama, kondisi persaingan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Tiga, tingkat pertumbuhan dan penyebaran penduduk. Empat, daya beli masyarakat. Lima, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Enam, kebijakan pemerintah. Tujuh, kondisi perekonomian nasional maupun internasional. 8. Kemungkinan masuknya pesaing baru. Penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan mencakup seluruh aspek kegiatan pemasaran. Manajemen perlu menentukan serangkaian langkah-langkah yang tepat untuk memperoleh hasil perencanaan anggaran yang sesuai dengan harapan. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan yang komprehensif. Yang pertama, membuat pedoman anggaran penjualan. Pedoman anggaran penjualan disusun dengan melibatkan partisipasi semua tingkatan manajemen. Pedoman ini digunakan untuk mempermudah koordinasi antara tingkat manajemen dalam proses perencanaan penjualan. Pedoman ini disusun dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh dalam perusahaan. Pedoman ini disusun dengan pertimbangan asumsi yang luas dan berisi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan secara umum. Selain itu, pedoman juga perlu menjelaskan secara khusus dan terperinci
mengenai tujuan, sasaran, dan strategi divisi manajemen pemasaran yang berkaitan dengan jenis produk, kebijakan harga, market share, pemilihan saluran distribusi, daerah tujuan pemasaran, strategi pemasaran, dan posisi perusahaan dalam persaingan. Selanjutnya, hasil dari penyusunan pedoman perencanaan anggaran penjualan yang telah dilakukan oleh tim manajemen puncak akan diserahkan kepada tim anggaran yang bertugas untuk menyiapkan anggaran penjualan secara teknis. 2. Menyiapkan anggaran penjualan. Penyiapan anggaran penjualan melibatkan panitia anggaran yang beranggotakan tim ahli dari bagian penjualan dan distribusi, keuangan, produksi, dan ahli dari bidang lainnya. Langkah ini diawali dengan mengumpulkan dan mengevaluasi semua data dan informasi yang relevan dengan anggaran penjualan. Data dan informasi tersebut berisikan faktor internal dan faktor eksternal yang secara khusus berpengaruh pada penjualan. Selain itu, juga berisikan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, tim anggaran membuat peramalan penjualan sebagai dasar penyusunan anggaran penjualan. Peramalan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik peramalan yang telah disesuaikan dengan asumsi dan informasi yang telah dikumpulkan. Peramalan penjualan tersebut juga dibuat berdasarkan pada dimensi waktu yang telah ditetapkan dan rencana anggaran. 3. Menentukan anggaran penjualan. Pada tahap ini, anggaran disusun berdasarkan periode anggaran untuk mempermudah pelaksanaan anggaran penjualan. Menurut Wells dan Gordon, berdasarkan periode anggaran penjualan dibedakan menjadi A. Anggaran penjualan strategis. Anggaran ini memiliki dimensi waktu yang panjang, yaitu sekitar 1 hingga 5 tahun. Biasanya periode anggaran dibuat secara tahunan. Anggaran ini disusun oleh tim manajemen puncak untuk mempermudah proses koordinasi dengan manajemen tingkat bawahnya sebagai alat pengendalian dan untuk mempermudah proses evaluasi. Anggaran ini bersifat umum dan mencakup analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat dipengaruhi oleh perubahan demografi, perubahan perekonomian, dan lain-lain. B. Anggaran penjualan taktis. Anggaran ini memiliki dimensi waktu yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Biasanya periode anggaran dibuat secara bulanan atau triwulan. Anggaran ini disusun secara bersama-sama oleh manajemen di semua tingkatan, khususnya oleh tim anggaran. Anggaran ini disusun secara spesifik berdasarkan evaluasi dan revisi jangka pendek. Anggaran ini dibuat dengan terperinci untuk mempermudah pelaksanaan anggaran penjualan. Secara teknis, anggaran ini menunjukkan secara detail mengenai jenis produk, kuantitas penjualan, harga per unit, nilai penjualan, dan daerah tanggung jawab pemasaran atau daerah tujuan distribusi. Secara sederhana, format anggaran penjualan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Unit penjualan, kemudian harga jual per unit, dan penjualan total. Sedangkan secara terperinci, format anggaran penjualan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Terdiri dari periode, persentase, wilayah pemasaran 1, dan wilayah pemasaran 2, yang masing-masing terdiri dari harga dalam rupiah, unit, dan jumlah dalam rupiah. Kemudian total penjualan. Untuk periode bisa dibagi menjadi produk A dan produk B. Produk A periode bisa kita tentukan secara triwulan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Demikian juga untuk produk B. Dan kemudian kita sajikan juga data totalnya. Yang keempat, melaksanakan anggaran penjualan. Pada tahap ini, pihak manajemen, khususnya manajemen pemasaran, mengaplikasikan anggaran penjualan yang telah disusun pada langkah sebelumnya.
Selanjutnya, untuk kepentingan pengendalian. Setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan pengendalian bagi tim manajemen. Pengendalian ini pertama kali dilakukan oleh kalangan manajer. Selanjutnya, manajer melaporkan kepada tim manajemen puncak.